Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IPS kelas 9G Sendal Malang akan menyampaikan vlog tentang sejarah Balai Kota Malang dan Tugu Kota Malang pada penjajahan Belanda di Kota Malang. Let's go! Ini dia kantor Balai Kota Malang. Kantor Balai Kota Malang merupakan salah satu bangunan peninggalan Hindia Belanda. Kantor Balai Kota Malang terletak di Jalan Tugu nomor 1, Kota Malang, Jawa Timur. Ingin tahu sejarah lebih lanjut tentang kantor Balai Kota Malang? Yuk ikuti. Sejarah Balai Kota. Tepat pada tanggal 1 April 1914, Kota Malang merubah statusnya menjadi pemerintah kota. Oleh karena statusnya telah naik menjadi kota, Malang pun berhak menjalankan pemerintahannya sendiri dengan dipimpin oleh seorang wali kota. Namun, wali kota pertama baru ada 5 tahun setelah perubahan status tersebut. Meski wali kota sudah ditunjuk, namun Kota Malang masih belum memiliki kantor pusat pemerintahan. Seiring dengan keinginan memperluas kota, didapatkanlah sebuah lapangan yang menjadi alun-alun Kota Malang. Selanjutnya alun-alun bundar karena dibentuknya melingkar. Setelah itu, mulai tercetus gagasan mendirikan Balai Kota Malang yang terletak di sekitar alun-alun bundar. Pembangunan Balai Kota dengan sayembara rancang bangunan Balai Kota. Pembangunan Balai Kota Malang sendiri baru dilaksanakan pada 1927. Memakan waktu sekitar hingga 3 tahun. Barulah gedung Balai Kota langsung digunakan pada bulan November 1929. Agresi militer Belanda I pecah pada tanggal 29 Juli tahun 1947 dengan salah satu tujuan menguasai Kota Malang. Para perjuangan dan rakyat Kota Malang yang tergabung dalam gerilyawan Kota kemudian membakar Balai Kota Malang sebagai simbol perlawanan. Pembakaran Balai Kota Malang, bangunan peninggalan Belanda lainnya menunjukkan ketidakinginan pejuang dan rakyat Malang terhadap Belanda hendak kembali menguasai Kota Malang. Peristiwa tersebut dikenal dengan Malang Bumi Hangus. Nyaris 1.000 bangunan milik Belanda sebelumnya hangus dibakar. Pasca Perang Kemerdekaan, sebagian bangunan Balai Kota Malang hangus terbakar dibangun kembali. Atas catatan sejarah tersebut, tidak mengherankan bila kemudian Balai Kota Malang tersebut disimbol dengan Kota Malang yang istimewa. Waktu berjalan, zaman pun semakin berkembang, namun Balai Kota masih tetap eksis dengan segala keunikan dan dinilai historinya. Jika dulu dalam ruang gedung ini terasa sangat lapang, kini beberapa ruangan besar disekat untuk difungsikan menjadi beberapa ruangan, mulai ruang sekretaris pribadi, ruang asisten hingga ruang rapat. Bermacam penyesuaian di Balai Kota Malang juga dilakukan karena faktor pendukung sudah lagi tersedia, seperti rongga-rongga penangkap hawa dingin dari aliran Sungai Perantas. Kini rongga-rongga tersebut sudah tak lagi berfungsi dan sebagiannya pun tertutup plafon baru. Sementara di belakang dan sekeliling Balai Kota Malang sekarang sudah ramai dengan gedung-gedung lainnya mewarnai kawasan alun-alun bundar. Akan tetapi, gedung Balai Kota Malang menjadi salah satu bangunan penting dan masuk kategori pusaka kota. Alun Tugu Kota Malang merupakan salah satu simbol landmark Kota Malang, Jawa Timur. Tempat ini berbentuk lingkaran dengan tugu sebagai pusat dari tempat tersebut. Tugu ini pada zaman kolonial Belanda merupakan taman yang dibuat oleh gubernur pemerintah Hindia Belanda yang pada masa itu dipimpin oleh Jenderal Pieter Zoon. Modelnya yang masih sederhana dengan konsep terbuka tanpa dibatasi pagar yang melingkar. Bisa dilihat di sini. Tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1946, masyarakat Malang mendesak untuk mengubah struktur pemerintahan daerahnya dengan menjadikan orang Indonesia sebagai pemimpinnya. Sekaligus, permulaan pembangunan Monumen Tugu Puang yang diresmikan dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno.
pendirian Tugu Kota Malang ini menjadi simbol bahwa wilayah sekitar yang dahulu pusat administrasi Belanda telah dikuasai oleh Republik Indonesia. Pada agresi militer 1 tahun 1947, militer Belanda berhasil menguasai Kota Malang. Mereka mengalihfungsikan monumen itu menjadi Tugu Kolonialisme. Tentara Belanda meletakkan mahkota kerajaan Belanda dan bendera Belanda di puncak tugu. Setelahnya, pada tanggal 23 Desember 1948, militer Belanda menghancurkan monumen tugu ini karena sebagai bentuk kekesalan mereka atas kegigihan arek-arek Malang dalam mempertahankan wilayahnya dari agresi tersebut. 5 tahun kemudian, pada tahun 1953, pemerintah Malang kembali membangun monumen tugu dan diresmikan kembali oleh Presiden Insinyur Soekarno. Dari sini, kita semua menjadi tahu bahwa bukti perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu sebenarnya ada di dekat kita. Terkadang, kitanya saja yang kurang membuka mata lebar-lebar dalam hal seperti ini. Oleh karena itulah, kini kita semua sadar, perjuangan itu nyata, dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus menjaga apa yang dipertahankan oleh leluhur kita terdahulu. Sekian vlog dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.